Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya. Di sini saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Fareza Rafli, bertugas sebagai menyusun dan merumuskan tugas. Dan yang kedua ada saya sendiri, Rosita Salsabila, bertugas sebagai editor video dan voice over. Dan yang ketiga ada Bunga Rahmanita CP, yang bertugas sebagai pemberi pokok pikiran. Dan yang keempat ada Muhammad Rizky Maulana, bertugas sebagai merumuskan materi. Baik, terima kasih, itulah rekan-rekan saya, dan langsung kita ke materi. Yang pertama ada biografi Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 570 Masehi atau 53 sebelum Hijriah, atau tahun gajah, tepatnya pada tanggal 20 April. Nabi Muhammad wafat di kota Madinah tanggal 8 Juli tahun 633 Masehi atau 11 Hijriah pada usia 63 tahun dan dimakamkan di rumah Aisyah yang saat ini menjadi bagian dari komplek Masjid Nabawiyah. Nah, untuk yang sekarang, apa sih yang dimaksud dengan ekonomi Islam? Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang kegiatannya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Adapun sejarah pemikiran ekonomi Islam pada masa Rasulullah SAW. Ilmu ekonomi Islam sebagai sebuah studi ilmu pengetahuan modern baru yang muncul pada tahun 1970-an. Akan tetapi, pemikiran tentang ekonomi Islam telah muncul sejak Islam itu diturunkan melalui Nabi Muhammad. Rujukan atau landasan utamanya adalah Al-Quran dan Hadis. Pemikiran ekonomi Islam muncul bersamaan dengan diturunkannya Al-Quran dan pada masa kehidupan Rasulullah pada abad 6 Masehi hingga awal abad 7 Masehi. Adapun ketentuan dan kebijakan ekonomi pada masa Rasulullah SAW. Yang pertama, kekuasaan tertinggi adalah milik Allah dan Allah adalah pemilik absolut atas semua yang ada. Yang kedua, manusia merupakan pemimpin atau khalifah Allah di muka bumi ini. Dan yang ketiga, semua yang dimiliki dan didapatkan oleh manusia adalah karena seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, kekayaan tidak harus ditimbun dan kekayaan harus diputar. Yang kelima, eksploitasi ekonomi dalam segala bentuknya harus dihilangkan, termasuk riba. Perdagangan ekspor dan impor pada masa Rasulullah. Ulama besar yang bernama Abu Ubaid bin Salam bin Miskin bin Zaid al-Azdi pada tahun 774 sampai tahun 838 Masehi adalah orang yang pertama memotret kegiatan perdagangan ekspor-impor pada zaman Rasulullah SAW. Khulafaur Rasyidin, para sahabat dan tabi'in. Di dalam kitab karangannya yang berjudul An-Anwar telah menjelaskan tentang teori absolut. Dan teori itu sekarang populer sebagai teori Adam Smith. Pemikiran Abu Ubaid yang lainnya adalah mengenai tarif pada praktek ekspor dan impor, yaitu tidak adanya nol tarif perdagangan internasional, menjadikan cukai bahan makan pokok yang lebih murah dan memberikan batasan tertentu untuk pengenaannya. Mekanisme pasar dan harga pada masa Rasulullah SAW. Pada masa pemerintahan Nabi Muhammad, Rasulullah melarang adanya intervensi harga dari siapapun juga. Praktek-praktek dalam mengintervensi harga adalah perbuatan yang terlarang. Selain melarang adanya intervensi harga, ada beberapa larangan yang diberlakukan Rasulullah SAW untuk menjaga agar seorang tidak dapat melambungkan harga seenaknya, seperti larangan menukar kualitas mutu dengan kualitas rendah dan harga yang sama serta mengurangi timbangan barang dagangan. Kita lanjut ke Baitul Mal. Baitul Mal sesungguhnya telah ada sejak masa Rasulullah, yakni ketika kaum muslimin mendapatkan ghanimah atau rampasan perang pada saat perang Badar. Dengan demikian, pada masa Rasulullah, Baitul Mal mempunyai pengertian sebagai pihak yang menangani harta benda kaum muslimin, baik pendapatan maupun pengeluaran. Al-Hizbah Al-Islami atau yang biasa disebut dengan Hizbah.
Hizbah merupakan lembaga pengawas yang sudah ada semenjak pada zaman Rasulullah. Ada pengawasan yang dilakukan secara langsung ke tempat kejadian perkara, meminimalisirnya kejahatan yang terjadi di pasar. Banyaknya pelanggaran yang terjadi dilakukan oleh para pedagang karena kurangnya pengawasan yang ketat. Dan di sini ada hadis tentang ekonomi, termasuk harta yang ada di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29. Dan surat itu berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. dan artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Baik, hanya sampai di sini yang bisa saya dan rekan saya jelaskan tentang sejarah ilmu ekonomi pada masa Rasulullah SAW. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.